Halo, jumpa lagi dengan Om Begawan. Dalam episode ini sebenarnya saya mau mengangkat tentang isu kasus penganiayaan anak pejabat di DJP yang agak berat. Sebagai orang tua dan melihat video aksi penyiksaan, saya menyebutnya begitu. Rasanya sakit. Bisa-bisanya seorang anak usia 20 tahun menghajar anak usia 17 tahun dengan membabi buta. Nah, tapi saya tidak akan banyak berbicara di sana. Ya, kita pasti sepakat. Aksinya itu sangat biadab. Jangan sampai kasus beginian terulang lagi. Juga mohon tidak terpancing hal-hal beginian dibawa-bawa oleh kelompok politik identitas. Mereka sudah mulai dulu loh. Akun Twitter bernama M. Hasibuan menuding Gus Yakut yang Menteri Agama kumpul kebo. Nah, meski kemudian Hasibuan meminta maaf. Ada juga menyinggung-nyinggung status ayah David, Jonathan Latumahina, seorang mualaf dengan status-status lama. Mereka itu pendukungnya Pak Anies. Ayolah, kita fokus pada penyelesaian kasus penyiksaan dan penyelidikan. Kekayaan Pak Rafael Aluntri Sambodo, bapaknya Mario Dendi itu. Ya, pesan saya ke Pak Anies, tolong tertibkan pendukung panjenengan itu. Memalukan sekali. Sampai Mbak Alisa Wahid, putri Gus Dur, nyolek jenengan loh. Memang Pak Anies menjawab colekan Mbak Alisa, tapi sama sekali tidak meminta maaf. Ya, memprihatinkan sekali kepribadian capres koalisi perubahan ini. Apa sih beratnya meminta maaf? Bila perlu tegur tuh yang punya status. Jangan main hapus tanpa bertanggung jawab begitu. Nah, mencuatnya kasus ini kita bisa mengambil pembelajaran. Hikmahnya adalah kekayaan orang tua si penyiksa David jadi terungkap semua. Nama pelaku Mario Dendi, nama bapaknya yang jadi Kabag Umum Kanwil Jakarta Selatan II, Dirjen Pajak adalah Rafael Aluntri Sambodo. Rupanya kekayaan si bapak ini sangat fantastis, mencapai 56 miliar. Padahal Dirjen Pajak, anak buahnya Bu Sri Mulyani aja, langsung anak buahnya Bu Sri Mulyani itu hanya 14,4 miliar tahun 2021. Nah, ditambah dalam LHKPN, Pak Rafael tidak mencantumkan kepemilikan mobil mewah Rubicon maupun Harley Davidson yang suka dipamer-pamerkan anaknya itu. Mobil Rubicon itu dipakai Mario sewaktu menyiksa David. Dan Harley terlihat dalam berbagai postingan sosmednya. Nah, kedua kendaraan mewah itu bukan milik keluarga. Begitu pernyataan Pak Rafael. Tetapi sekarang makin terbuka. Mobil itu pula yang ikut terpajang saat istri Pak Rafael berfoto. Nah, persoalan ini jadi panjang saat PPATK menyebut sudah meminta KPK menyelidiki kekayaan Pak Rafael sejak tahun 2012. Dan KPK telah meneruskan serta meminta dilakukan pendalaman ke Irjen Kementerian Keuangan. Nyatanya sampai sekarang tidak ada perkembangan apapun. Ya, ada beberapa hal yang perlu disorot mengenai hal ini. Namun sebelumnya, mari kita doakan Ananda Kristalino David Ozora segera pulih kembali dan sehat kembali. Bu Sri Mulyani Indrawati, Ibu Menteri Keuangan yang saya hormati. Masih ingat nggak sama saya? Ya, semoga masih ingat ya Mbak. Dulu kita satu kelas loh, di SMA Negeri 3 Semarang. Di kelas 2 IPA 1, 1 tahun kita satu kelas. Ya, kadang bersama itu naik Daihatsu, angkot orang Semarang kalau bilang itu Daihatsu. Kalau orang sekarang menyebutnya angkot gitu. Ya kebetulan arah rumah kita sejalan, C. Kita juga pernah loh satu grup tugas belajar dan mengerjakan tugas di rumah panjenengan yang di Jalan Kelut Raya itu depan PDAM Semarang, depan IKIP. Nah, ingat toh Mbak? Ya, saya dukung panjenengan 1000%.
untuk membersihkan Kementerian Keuangan dari pejabat-pejabat yang tidak punya empati. Ya termasuk yang terakhir, perintah Mbak Ani membubarkan klub motor gede, Moge, di lingkungan DJP atau Dirjen Pajak. Ya alasannya jelas sekali, melanggar azas kepatutan. Nah, kita semua tahu, tunjangan remunerasi pegawai Kementerian Keuangan kan gede sekali. Itu bukan untuk dipamer-pamerkan, melainkan supaya serius bekerja, fokus, dan tidak tergoda melakukan korupsi. Nah, jika para pemungut pajak menampilkan kemewahan serta kekayaan begitu, lah dampaknya memang mengerikan. Mbak Ani, kasus kekayaan Pak Rafael ini jadi pintu masuk Irjen untuk memeriksa semua kekayaan anak buah panjenengan. Apakah bertambah normal atau sangat tidak normal? Ya kata teman saya yang istrinya PNS di kementerian cerita begini. Dengan masa kerja 20 tahun, maka kekayaan seorang ASN bisa mencapai 3 hingga 15 miliar. Artinya jika lebih dari itu atau kurang dari itu harus ada pendalaman khusus, harus ada kajian khusus. Ya, memang bisa jadi lebih 15 miliar apabila pasangan pengusaha kelas kakap. Nah, kalau di bawah itu mungkin mereka punya beban lumayan besar, tidak bisa dipukul rata. Setidaknya ada batasan-batasan. Memang pengaduan PPATK yang tidak ditindaklanjuti ini menjadi pertanyaan banyak pihak. Tapi kami percaya pada jenengan Mbak Ani, dengan komitmen, dedikasi, integritas, apalagi didukung teknologi dan sistem kekayaan yang dimiliki anak buah panjenengan bisa segera divalidasi. Nah, jika menilik harta kekayaan Pak Rafael ini, semestinya ada tindakan yang dilakukan. Terutama dalam kurun 2013 hingga 2015. Sebab berdasarkan data yang tersebar di media, lonjakan kekayaannya mencapai 13,8 miliar. Jadi pada tahun 2013 kekayaan ayah Mario ini 21,4 miliar. Namun di tahun 2015 mencapai 35,2 miliar. Nah, demikian juga tahun 2019. Ke 2020 naik 10,4 miliar. Nah, Mbak Ani, sepertinya ada bagian internal jenengan yang mendiamkan hal ini. Nah, pilihan menyelidiki sumber pendapatan Pak Rafael baik saja, tetapi yang terpenting, kenapa bagian pemantauan kenaikan harta pejabat di Kementerian Keuangan seperti ini tidak jalan? Kenapa? Nah, ini harus ada penanganan khusus ini. Bagaimana bisa sekelas kabak umum di Kanwil memiliki kekayaan sebesar itu? Luar biasa itu. Jika memang mendapat warisan dari orang tua, siapakah orang tua Pak Rafael itu? Perlu dipertanyakan itu. Atau oke lah, istrinya berbisnis dengan membuka kafe, rumah makan, ada beberapa lokasi. Tapi benarkah keuntungan bersih dalam setahun mencapai 10 miliar? Nah, ini kesempatan memperbaiki sistem yang ada. Supporting apa yang mendukung. Nah, juga satu hal yang tidak boleh dilupakan. Early warning system harus dibuat. Sehingga bila ada anak buah memiliki harta yang tidak masuk akal, sistem akan bekerja secara otomatis. Mbak Ani, Kementerian Keuangan, apalagi Dirjen Pajak adalah ujung tombak negara dalam menggali sumber pendapatan. Jika orang-orang yang ditempatkan di sana malah pamer kekayaan, itu menggerus kepercayaan masyarakat. Ini penting untuk terus-menerus diingatkan. Saya terus terang kaget dengan pemberitaan ini. Nah, Mbak Ani saja kekayaannya 58 miliar dengan 3 periode menjadi Menteri Keuangan. Pernah menjadi pejabat di World Bank. Ya wajarlah kekayaan seperti itu. Sementara Pak Rafael, ya jelas masyarakat menaruh kepercayaan tinggi bukan hanya pada Pak Jokowi, tetapi pada jenengan loh. Nah, Mbak, jadilah Ani yang saya kenal dulu. Jadi teman SMA dulu, yang cerdas, ranking 1 terus dulu jenengan itu. Jujur, smart, dan bekerja demi kepentingan masyarakat. Jangan sampai kepercayaan ini dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya juga merasa kasihan dengan puluhan ribu pegawai pajak yang tulus, jujur, bekerja dengan profesional, anti suap, karena mereka yakin harus bekerja keras demi negara ini. Bukan hanya jenengan yang terluka, Mbak. Pasti banyak anak buah Mbak Ani yang gregetan dengan kejadian ini.
di lingkungan tempat tinggal mereka. Mungkin akan bertemu dengan tetangga bertatapan sinis, terutama bagi yang baru beli mobil. Nah, atau kendaraan biasa, bisa dicurigai itu memiliki kekayaan yang tidak wajar kan. Nah, belum lagi ada pihak-pihak yang mau memanfaatkan kejadian ini dengan tidak mau membayar pajak. Ada sabotase pajak oleh masyarakat. Gimana ini nantinya? Nah, tenang saja Mbak Ani. Saya akan terus patuh, bukan karena Mbak Ani teman saya SMA, tapi saya sadar sebagai warga negara punya kewajiban. Tanpa memenuhi kewajiban warga pada negara, maka hak-hak yang harus saya terima bisa tidak diberikan. Jadi wajib pajak, bijak membayar pajak. Percayalah Mbak, masih banyak masyarakat yang patuh, yang percaya Kementerian Keuangan bisa menuntaskan hal ini dengan sebaik-baiknya. Seperti ketika jenengan mengomandoi tim ekonomi menghadapi pandemi. Tetap optimis. Ya, jaga kesehatan. Jangan patah semangat. Oke? Salam dari saya, Begawan. Untuk Mbak Ani. Sri Mulyani Indrawati. Sampai jumpa dalam ngompol berikutnya. Salam Begawan.